Do you feel the vibes? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa kembali belajar ya. Ya, meskipun kita masih tetap harus belajar daring. Nah, dalam pembelajaran daring hari ini, Ibu akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ayo kita bahas sama-sama ya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dimulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah anak-anakku, untuk materi kita pagi hari ini yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Sebagai pengantar materi pada hari ini, Ibu akan memutarkan video tentang cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Silahkan disimak ya anak-anak. Assalamualaikum adik-adik, mari kita ikuti cerita kali ini. Cerita kita mengisahkan seorang pemimpin yang mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau merupakan keturunan sahabat Nabi yang mulia yang juga seorang khalifah. Kesederhanaan hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berkuasa. Namun, Umar yang masih hidup muda sangat sederhana. Hal ini sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain yang hidup dalam kemewahan. Sifat sederhana dan tidak serakah inilah yang dikuasai oleh khalifah saat itu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Akhirnya, ketika Sulaiman bin Abdul Malik sakit-sakitan, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar bin Abdul Aziz yang ditunjuk hanya girang. Beliau malah menangis keras-kerasnya karena sedih. Umar bin Abdul Aziz menangis karena membayangkan betapa beratnya tanggung jawab menjadi seorang pemimpin negara. Suatu ketika, saat beliau telah diangkat menjadi khalifah, datanglah seorang ulama untuk mengunjungi beliau. Ulama tersebut bernama Salamah Hindana. Beliau adalah sahabat khalifah sejak dulu. Tak kala mendekati sang khalifah, beliau terkejut karena melihat perubahan fisik beliau. Badan beliau kurus serta memperlihatkan kelebihan yang luar biasa. Akhirnya, Salamah bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Mengapa badan Anda menjadi sedemikian rupa, wahai Khalifah? Bukankah dulu wajah Anda tampan dan kulitnya halus?" Khalifah pun menjawab, "Begitulah, aku memang telah berubah." "Lantas, apa yang menyebabkan Anda berubah? Padahal Anda menguasai seluruh kekayaan dan Anda adalah seorang pemimpin bagi umat Islam," tanya Salamah lagi. Mendengar pernyataan itu, tiba-tiba saja Khalifah Umar menangis. "Ingatkah Anda tentang suatu hadis dari Nabi kita yang pernah Anda bacakan kepadaku waktu di Madinah, wahai Abu Azim?" ujar Khalifah Umar.
Saya telah menyampaikan banyak hadis, wahai Khalifah. Hadis manakah yang Anda maksud? Tanya Salamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jawab Khalifah Umar. Benar, aku masih mendengarnya. Bunyinya begini. Saya telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian terhampar rintangan yang pecah, sangat berbahaya. Tidak ada yang mampu melewatinya dengan selamat kecuali orang yang kuat. Jawab Salamah. Mendengar hal tersebut, makin keraslah tangisan sang khalifah. Apakah Anda sudi mendukungku, wahai Abu Aziz? Bila aku berhela-hela dalam mendekati rintangan terjal tersebut sehingga aku dapat melewatinya, karena aku khawatir jika aku tidak akan berhasil. Tanya sang khalifah lagi. Salamah pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum karena keluhuran akhlak pemimpinnya. Pada saat lain di waktu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja larut malam di kantornya. Tiba-tiba, pintunya diketuk orang dari luar dan terdengar ucapan salam. Khalifah pun membalas ucapan salam tersebut, lalu mempersilahkan orang tersebut masuk. Ternyata yang datang adalah salah seorang putranya. Wahai anakku tercinta, ada keperluan apa malam-malam ini? Tanya Khalifah. Wahai ayah, aku datang ingin mendiskusikan suatu urusan denganmu. Jawab putranya. Apakah urusannya ada hubungannya dengan negeri ini atau urusan pribadi semata? Tanya Khalifah lagi. Wahai ayah, ini adalah urusan pribadi. Mendengar jawaban putranya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun segera mematikan lampu sehingga ruangan itu menjadi gelap. Putranya heran melihat hal ini, lalu bertanya kepada ayahnya. Wahai ayah, mengapa engkau mematikan lampu? Anakku, minyak pada lampu ini dibiayai oleh uang kas negara. Jika aku menggunakannya untuk keperluanku pribadi, aku khawatir di hari kiamat nanti rakyatku akan menuntutku akan lampu ini. Terkejutlah sang anak mendengar jawaban ayahnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil tidak mau sedikit pun menggunakan harta yang bukan miliknya untuk keperluan pribadinya, karena beliau sangat takut akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Adapun dalam masa pemerintahan beliau, umat Islam mengalami masa keemasan. Rakyat hidup makmur dan sejahtera, sampai-sampai Baitul Mal negara kesulitan mencari fakir miskin untuk disantuni. Ini adalah buah dari akhlak beliau sebagai khalifah yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Hikmah yang kita ambil dari video tersebut adalah hendaknya kita harus mencontoh sikap Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang selalu hidup sederhana. Sebagai khalifah, Umar memilih hidup sederhana dengan kendaraan dan pakaian yang sederhana. Sebagai seorang pemimpin juga beliau sangat menjaga amanah rakyatnya. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63 adalah yang berbunyi, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dalam ayat ini, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat.
Sekarang kita akan membahas tentang rendah hati. Rendah hati disebut juga tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat kita berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan, jauh dari keangkuhan, langkahnya mantap, dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya orang lain, apalagi gaya orang lain itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang rendah hati ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, dan angkuh. Pernahkah kalian melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Pernah kan? Sungguh orang semacam itu tidak sedap di dipandang mata. Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak senang dengan penampilan kita itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat melarang manusia berjalan dengan kesombongan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Al-Quran surah Al-Isra ayat 37. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong dan angkuh. Contoh sikap tawadu seorang pelajar adalah ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas. Nabi Muhammad berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadu, rendah hati, dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Ya anak-anak, ini adalah contoh sikap tawadu seorang pelajar ketika di dalam kelas dia mendapatkan pelajaran. Jadi, seorang anak harus bersikap tawadu kepada orang tua dan guru. Dengarkanlah nasihat-nasihatnya. Kalian tidak boleh bersifat sombong sedikit pun kepada mereka. Misalnya, mereka lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka ketinggalan zaman. Itu tidak baik ya. Hikmah, rendah hati, dan tawadu. Yang pertama, membuat orang lain merasa nyaman sehingga kita bisa mendapatkan teman dan sahabat. Yang kedua, memberikan rasa simpati kepada orang lain. Yang ketiga, tidak akan membuat orang lain merendahkan kita, tetapi justru menghormati kita. Yang keempat, membuat hati kita merasa tentram karena kita tahu semua yang kita miliki dan dimiliki orang lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah terhindar dari perilaku setan karena setan makhluk yang sombong. Pembahasan yang kedua adalah hemat.
Hemat adalah sikap yang berhati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara Syaitan, dan Syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berdermawan. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah ajaran Islam anak-anak. Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal sederhana dan mudah, seperti hemat dalam menggunakan air dan listrik. Tampaknya kedua hal ini sangat sepele ya anak-anak ya, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan krisis energi, sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air. Sungguh kehidupan kita menjadi sangat terganggu jika di negeri kita ini mengalami krisis energi dan air. Kita dapat menghemat menggunakan listrik dengan cara menggunakan seperlunya dan mematikannya pada saat tidak dipergunakan. Kita dapat melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air secukupnya dan hemat pada saat kita sedang berwudu, mandi, cuci tangan, mencuci pakaian, dan sebagainya. Teladan Rasulullah dalam berhemat dan mencintai lingkungan ini sungguh luar biasa. Bila kita dapat meneladaninya, insya Allah lingkungan ini akan menjadi lestari, dan dengan demikian manusia yang menghuni bumi ini juga akan merasa lebih nyaman karena sikapnya yang ramah terhadap lingkungan. Manfaat hidup hemat. Manfaat hidup hemat. Yang pertama adalah bisa lebih menahan diri. Dengan perilaku hidup hemat, maka kita akan menjadi orang yang penyabar. Dalam artian hanya membeli barang yang memang sangat mendesak dan memang dibutuhkan. Yang kedua, rajin menabung. Sikap atau perilaku hemat akan membuat kita menjadi lebih rajin menabung. Jika tidak ada kebutuhan yang mendesak dan perlu diprioritaskan, maka kita akan dengan mudah menabungnya. Yang ketiga, lebih pandai dalam mengelola uang. Jika penerapan gaya hidup hemat, maka kita juga akan pandai dalam mengelola keuangan. Kita bisa lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu. Jika sebaliknya kurang penting, maka ditunda untuk lain waktu. Yang keempat, hidup menjadi lebih berharga bagi sesama. Loh, kok bisa ya? Karena kita tidak terlalu terus-menerus memikirkan uang. Dengan uang kita bisa malah lebih jauh dari keluarga, dengan teman, tetangga, hingga saudara.
Yang kelima, melatih sikap disiplin. Jika kita mendambakan sesuatu dan tidak memiliki uang yang cukup, maka kita harus menabung dulu. Yang keenam, hidup lebih bahagia. Yang ketujuh, bisa bersikap lebih sederhana. Dan sebagainya. Masih banyak ya manfaat-manfaat yang lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sederhana. Sederhana artinya adalah tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana adalah sikap seseorang yang menggunakan sesuatu dengan wajar. Hidup sederhana berarti cermat atau benar-benar memperhitungkan baik dan buruk ketika menggunakan sesuatu. Menerapkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu tindakan yang sangat terpuji. Wujud hidup sederhana. Yang pertama adalah hidup hemat, yang artinya berhati-hati dalam tenaga dan pikiran yang tersedia. Yang kedua, cermat, yang artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. Yang ketiga, tepat, yang artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada sasarannya. Yang keempat, bermanfaat, yang artinya semua penggunaan materi, tenaga, dan pikiran. Bentuk hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dalam menggunakan waktu. Yang kedua, dalam menggunakan tenaga dan pikiran. Yang ketiga, dalam menggunakan harta, benda, dan uang. Yang selanjutnya yaitu bentuk hidup sederhana dalam menggunakan materi. Yang pertama, tidak berlebihan, tidak melewati batas kewajaran. Yang selanjutnya, tidak pamer. Selanjutnya, tidak konsumtif. Pola penggunaan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi belaka. Hadis tentang hidup sederhana. Dari Umar bin Sya'ab, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersodakohlah dengan tidak berlebih-lebihan dan menyombongkan diri. Hadis riwayat Daud dan Ahmad. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan isi kandungan dari ayat-ayat yang sudah kita bahas di atas tadi ya. Yang pertama adalah kandungan dari surah Al-Furqan ayat 63. Yang pertama, menurut Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Sekarang kandungan surah Al-Isra ayat 27. Yang pertama, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudara setan. Yang kedua, larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Yang keempat, orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima, ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa
Rasulullah telah melintas di tempat Sa'ad yang sedang berwudu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudu juga terdapat boros atau mubazir. Kalau air yang kita gunakan lebih dari yang seharusnya. Sekarang kita bahas isi kandungan hadis hidup sederhana. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewah dan berlebihan, dan hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW hidup dalam kesederhanaan dan selalu menganjurkan kaum muslim untuk hidup sederhana dan menjauhi pemborosan. Perilaku hidup rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menabung. Yang kedua, hidup apa adanya. Yang ketiga, bersedekah. Nah, anak-anak, kalian menjadi tahu kan bahwa rendah hati merupakan ajaran mulia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sombong adalah perilaku setan. Demikian juga dengan sifat sederhana dan hemat adalah ajaran yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Sedangkan bermewah-mewah, berfoya-foya, dan boros adalah perilaku orang-orang jahiliyah. Ternyata untuk menjadi eksis tidak perlu sombong. Untuk menjadi orang terhormat tidak perlu bermewah-mewah dan berfoya-foya. Kita bisa hidup terhormat dan bersahaja dengan rendah hati, sederhana, dan hemat. Demikian anak-anak, kita telah pelajari tentang rendah hati, hemat, sederhana, membuat hidup lebih mulia. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.